Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi di mata kuliah Matematika Diskrit. Dosen pengampu Ibu Masruratul Laili, MSc. Sebelum kita membahas materi, saya akan memperkenalkan terlebih dahulu pemateri-pemateri kece dari kelompok 12. Pemateri yang pertama, Titis Indah Setiawati, NIM T20187014. Pemateri yang kedua, Naufal Maulana, NIM T20187020. Dan pemateri yang terakhir, saya sendiri, Ini Murtafiah, NIM T20187069. Kami mahasiswa semester 5 Program Studi Tadris Matematika, Fakultas Tarbiyah dan Ilmu Keguruan, Universitas Islam Negeri Kiai Haji Ahmad Siddiq, Jember. Langsung saja kita akan membahas materi teori graf, di mana materi ini ada 6 subbab. Yang pertama, definisi graf. Yang kedua, istilah dasar graf. Yang ketiga, jenis-jenis graf. Yang keempat, graf planar. Yang kelima, graf bidang. Dan yang terakhir, graf dual. Langsung saja, berikut penjelasannya. Pada materi pertama, yaitu definisi, akan disampaikan oleh saya sendiri, yakni Titis Indah Setiawati, NIM T20187014. Definisi graf. Graf G didefinisikan sebagai pasangan himpunan VE. Ditulis dengan notasi G sama dengan VE. Yang dalam hal ini, V adalah himpunan tidak kosong dari simpul-simpul dan E adalah himpunan sisi yang menghubungkan sepasang simpul. Nah, dari definisi di atas menyatakan bahwa V tidak boleh kosong, sedangkan E boleh kosong. Jadi, sebuah graf dimungkinkan tidak mempunyai sisi satu buah pun, tetapi simpulnya harus ada, minimal 1. Graf yang hanya mempunyai satu buah simpul tanpa sebuah sisi pun dinamakan dengan graf trivial. Simpul pada graf dapat dinomori dengan huruf seperti A, B, C, D, dan seterusnya, V, W, dan seterusnya, dengan bilangan asli 1, 2, 3, dan seterusnya hingga N, atau gabungan keduanya. Sedangkan sisi yang menghubungkan simpul U dengan simpul V dinyatakan dengan pasangan UV atau dinyatakan dengan lambang E1, E2, dan seterusnya hingga EN. Dengan kata lain, jika E adalah sisi yang menghubungkan simpul U dengan simpul V, maka E dapat ditulis sebagai E sama dengan UV. Nah, secara geometri, graf digambarkan sebagai sekumpulan simpul di dalam bidang dwimatra yang dihubungkan dengan sekumpulan garis atau sisi. Nah, pada PPT sudah terdapat gambar A, B, C. Nah, 3 buah graf pada gambar A disebut dengan graf sederhana dan gambar B adalah graf ganda, sedangkan yang C adalah graf semu. Nah, contoh. Pada gambar di atas terdapat 3 buah graf G1, G2, dan G3. G1 adalah graf dengan himpunan simpul V dan himpunan sisi E. Adalah V sama dengan, nah, simpul itu adalah titik pada graf. Nah, pada gambar G1 terdapat 4 simpul, yaitu simpul 1, 2, 3, dan 4. V sama dengan 1, 2, 3, 4, dan
himpunan E yaitu 1, 2, 1, 3, 2, 3, 2, 4, 3, 4. G2 adalah graf dengan himpunan sampul V dan himpunan sisi E adalah V sama dengan 1, 2, 3, 4. E himpunan 1, 2, 2, 3, 1, 3, 1, 3, 2, 4, 3, 4, 3, 4. Nah, ini adalah himpunan ganda E1, E2, E3, E4, E5, E6, E dan E7. Nah, G3 adalah graf dengan himpunan sampul V dan himpunan sisi E adalah V sama dengan himpunan 1, 2, 3, 4, E himpunan 1, 2, 2, 3, 1, 3, 1, 3, 2, 4, 3, 4, 3, 4, dan 3, 3. Himpunan ganda E1, E2, E3, E4, E5, E6, E7, dan E8. Pada G2, sisi E3 1,3 dan sisi E4 1,3 dinamakan sisi ganda karena kedua sisi ini menghubungkan dua buah simpul yang sama, yaitu simpul 1 dan simpul 3. Pada G3, sisi E8 sama dengan 3,3 dinamakan gelang atau kalang karena ia berawal dan berakhir pada simpul yang sama. Yang kedua yaitu istilah-istilah dasar. Terminologi graf. Yang pertama, ketetanggaan. Dua buah simpul dikatakan bertetangga bila keduanya terhubung langsung. Tinjau graf G1. Simpul 1 bertetangga dengan simpul 2 dan 3. Simpul 1 tidak bertetangga dengan simpul 4. Nah, pada gambar G1 terdapat 4 simpul, yaitu simpul 1, 2, 3, dan 4. Simpul 1 bertetangga dengan simpul 2 dan 3. Benar, karena simpul 1 kedua memiliki sisi, simpul 1 ketiga ke simpul 3 memiliki sisi atau garis. Sedangkan simpul 1 tidak bertetangga dengan simpul 4. Benar, karena pada simpul 1 tidak memiliki sisi pada simpul ke-4. Begitu juga seterusnya. Dan yang kedua yaitu persisian. Untuk sembarang sisi E, VJ, VK dikatakan E bersisian dengan simpul VJ atau E bersisian dengan simpul VK. Tinjau graf G1. Sisi 2, 3 persisian dengan simpul 2 dan 3. Sisi 2, 4 persisian dengan simpul 2 dan simpul 4. Tetapi sisi 1, 2 tidak bersisian dengan simpul 4. Nah, sisi 2, 3 persisian dengan simpul 2 dan 3. Benar, karena pada simpul 2 dan 3 terdapat suatu garis. Sisi 2, 4 persisian dengan simpul 2 dan 4. Benar, karena antara simpul 2 dan 4 terdapat suatu sisi atau suatu garis. Dan sisi 1, 2 tidak bersisian dengan simpul 4. Benar, karena sisi 1, 2 itu bersisian dengan simpul 1 dan 2, tidak dengan simpul 4, karena tidak ada sisi pada simpul ke-4. Begitu juga seterusnya. Nah, yang ketiga yaitu simpul terpencil. Simpul terpencil ialah simpul yang tidak memiliki sisi yang bersisian dengannya. Tinjau graf G3. Simpul 5 adalah simpul terpencil. Nah, pada gambar G3 terdapat simpul 5. Disebut dengan simpul terpencil karena simpul 5 tidak memiliki suatu sisi yang bersisian. Dan yang keempat yaitu graf kosong. Graf yang himpunan sisinya merupakan himpunan kosong, N besar N kecil. Nah, tinjau graf N5. Nah, pada gambar tersebut terdapat 4 simpul,
yaitu simpul ke-1, 2, 3, dan 4. Tetapi pada gambar tersebut tidak memiliki suatu sisi atau suatu garis, maka gambar tersebut disebut dengan graf kosong. Yang kelima yaitu derajat. Derajat suatu simpul adalah jumlah sisi yang bersisian dengan simpul tersebut. Notasi dV. Tinjau graf G1. D1 D4 sama dengan 2. D2 dan D3 sama dengan 3. Nah, D1, D4 sama dengan 2. Maksudnya, di sini D1 dan D4, simpul 1 dan simpul 4 memiliki 2 sisi, yaitu 1 ke 2, 1 ke 3, dan 4 ke 2, 4 ke 3. Nah, D2, D3. Simpul 2 dan simpul 3 memiliki 3 sisi, yaitu 2 ke 1, 2 ke 4, dan 2 ke 3. Sedangkan yang 3 ke 1, 3 ke 4, dan 3 ke 2. Tinjau graf G3. D5 sama dengan 0. Nah, kenapa? Karena simpul 5 merupakan simpul terpencil karena tidak memiliki suatu sisi. D4 sama dengan 1 atau bisa disebut dengan simpul anting-anting. Nah, D4, simpul 4 memiliki satu garis. Nah, disebut dengan simpul anting-anting. Tinjau graf G2. D1 sama dengan 3 sisi. Disebut dengan persisian dengan sisi ganda. Nah, 1 ke 2, terus 1 ke 2, kemudian 1 ke 3. Dan D2 sama dengan 4, persisian dengan sisi gelang. Sama seperti yang satu tadi, caranya itu 2 ke 1, 2 ke 1, 2 ke 3, dan 2 ke 3. Pada graf berarah, D-in derajat masuk, jumlah busur yang masuk ke simpul V, dan D-out derajat keluar, jumlah busur yang keluar dari simpul V. dV sama dengan D-in plus D-out. Nah, pada PPT ditinjau graf 4. Nah, pada graf 4 merupakan suatu graf berarah. Pada simpul 1 terdapat dua arah masuk dan 1 keluar. D-in 2 terdapat 2 masuk dan 3 keluar. Pada D3 terdapat 2 masuk dan 1 keluar. D4 terdapat 1 masuk dan 2 keluar. Lema jabat tangan. Jumlah derajat semua simpul pada suatu graf adalah genap, yaitu 2 kali jumlah sisi pada graf tersebut. Dengan kata lain, jika G sama dengan VE, maka sigma V kecil anggota V besar, elemen V besar, dV sama dengan 2 mutlak E. Tinjau graf G1, D1 berderajat 2, D2 berderajat 3, D3 berderajat 3, D4 berderajat 2. Nah, perlu kita ketahui juga bahwa lemma jabat tangan merupakan konsekuensi dari penjumlahan. Jadi, derajat yang kita ketahui kita jumlahkan, yakni 2 ditambah 3
ditambah 3, ditambah 2, dan hasilnya 10. Nah, kita juga bisa menjawabnya dengan 2 kali jumlah sisi. Nah, 2 dikali sisi, 2 dikali 5. Lihat pada gambar G1, terdapat 5 garis. Jadi, 2 kali jumlah sisi, 2 kali 5. Tinjau graf G2. D1 berderajat 3, D2 berderajat 3, D3 berderajat 4, dan hasilnya 10. Kita dapat menulisnya 2 kali jumlah sisi. Lihat pada gambar G2 terdapat 4, 1, 2, 3, 1, 2, 3, 4, 5 sisi. Maka kita dapat menulisnya 2 kali 5. Begitu juga dengan G3. Yang keenam yaitu lintasan. Lintasan yang panjangnya N dari simpul awal V0 ke simpul tujuan Vn di dalam graf G ialah barisan berselang-seling simpul-simpul dan sisi-sisi yang berbentuk V0, E1, V1, E2, V2, dan bla 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 sampai Vn-1, En, Vn. Sedemikian sehingga E1 sama dengan V0, V1, E, kemudian E2 sama dengan V1, V2, dan seterusnya sehingga En sama dengan Vn-1, Vn, sehingga sisi-sisi dari graf G. Tinjau graf G1, lintasan 1, 2, 4, 3 adalah lintasan dengan barisan sisi 1, 2, 2, 4, 4, 3. Panjang lintasan adalah jumlah sisi dalam lintasan tersebut. Lintasan 1, 2, 4, 3 pada G1 memiliki panjang 3. Dan seterusnya. Kemudian yang nomor 7 yaitu siklus atau sirkuit. Lintasan yang berawal dan berakhir pada simpul yang sama disebut dengan sirkuit atau siklus. Tinjau graf G1. 1, 2, 3, 1 adalah sebuah sirkuit. Panjang sirkuit adalah jumlah sisi dalam sirkuit tersebut. Sirkuit 1, 2, 3, 1 pada gambar G1 memiliki panjang 3. 1, 2, 2, 3, 3, 1. Kemudian yang nomor 8 yaitu terhubung. Dua buah simpul V1 dengan simpul V2 disebut terhubung jika terdapat lintasan dari V1 ke V2. G disebut graf terhubung jika untuk setiap pasang simpul VI dan VJ dalam himpunan V terdapat lintasan dari VI ke VJ. Jika tidak, maka G disebut graf tak terhubung. Nah, contoh graf tak terhubung. Nah, seperti itu ya teman-teman gambarnya. Kemudian kita lanjut. Graf berarah G dikatakan terhubung jika graf tidak berarahnya terhubung, atau graf tidak berarah dari G diperoleh dengan menghilangkan arahnya. Dua simpul U dan V pada graf berarah G disebut terhubung kuat jika terdapat lintasan berarah dari U ke V dan juga lintasan berarah dari V ke U. Jika U dan V tidak terhubung kuat tetapi terhubung pada graf tidak berarahnya, maka U dan V dikatakan terhubung lemah. Graf berarah G disebut graf terhubung kuat.
apabila untuk setiap pasang simpul sembarang U dan V di G terhubung kuat. Kalau tidak, G disebut graf terhubung lemah. Nah, itu sudah ada contohnya gambar graf berarah terhubung lemah dan gambar graf berarah terhubung kuat. Kemudian kita lanjut pada nomor 9, upah graf. Misalkan G sama dengan VE adalah sebuah graf, G1 sama dengan V1, E1 adalah upah graf dari G jika V1 subset V dan E1 subset E. Komplement dari upah graf G1 terhadap graf G adalah graf G2 sama dengan V2, E2. Sedemikian sehingga E2 sama dengan E dikurangi E1 dan V2 adalah himpunan simpul yang anggota-anggota E2 bersisian dengannya. Nah, itu sudah terdapat gambarnya graf yang pertama A graf G1, yang B sebuah upah graf, dan yang C komplement dari upah graf B. Nah, kemudian kita lanjut. Komponen graf adalah jumlah maksimum upah graf terhubung dalam graf G. Graf G di bawah ini mempunyai 4 sebuah komponen. Nah, bisa dilihat ya teman-teman gambarnya. Nah, pada graf berarah komponen terhubung kuat adalah jumlah maksimum upah graf yang terhubung kuat. Graf di bawah ini punya 2 buah komponen terhubung kuat. Nah, itu ya teman-teman gambarnya. Nah, kita lanjut pada nomor 10, upah graf rentang. Upah graf G1 sama dengan V1, E1 dari G sama dengan VE dikatakan upah graf rentang jika V1 sama dengan V, yaitu G1 mengandung sebuah simpul dari G. Nah, di situ sudah ada gambarnya. Pada gambar A adalah graf G dan gambar B upah graf rentang dari G, dan gambar C adalah bukan upah graf rentang dari G. Dan yang ke-11 yaitu cut set. Cut set dari graf terhubung G adalah himpunan sisi yang bila dibuang dari G menyebabkan G tidak terhubung. Jadi, cut set selalu menghasilkan 2 buah komponen. Pada graf di bawah, himpunan 1, 2, 1, 5, 3, 5, 3, 4 adalah cut set. Terdapat banyak cut set pada sebuah graf terhubung. Himpunan 1, 2, 2, 5 juga adalah cut set. Himpunan 1, 3, 1, 5, 1, 2 adalah cut set. Himpunan 2, 6 juga cut set. Tetapi himpunan 1, 2, 2, 5, 4, 5 bukan cut set sebab himpunan bagiannya. Himpunan 1, 2, 2, 5 adalah cut set. Nah, dan yang terakhir adalah graf berbobot. Graf berbobot adalah graf yang setiap sisinya diberi sebuah harga atau bobot. Nah, itu teman-teman, graf berbobot seperti itu ya gambarnya. Maksudnya di sini itu ada nilainya, memiliki sebuah harga. Kenapa disebut berbobot? Karena memiliki sebuah harga atau nilai. Baik, kita lanjut pada materi yang ketiga, yaitu jenis-jenis graf.
Sebenarnya, jenis-jenis graf itu sudah ada di slide sebelumnya, bahkan lengkap dengan gambarnya seperti apa jenis grafnya. Tapi di sini saya akan ngulas kembali lebih detail tentang jenis graf. Berdasarkan ada tidaknya gelang atau sisi ganda pada suatu graf, maka graf digolongkan menjadi dua jenis, yaitu graf sederhana dan graf tak sederhana. Graf sederhana atau simple graph yaitu graf yang tidak mengandung gelang maupun sisi ganda, dinamakan graf sederhana. Jadi graf sederhana itu tidak ada gelang dan tidak ada sisi ganda. Yang kedua, graf tak sederhana atau unsimple graph, yaitu graf yang mengandung sisi ganda atau gelang. Jadi ini kebalikan dari graf sederhana. Lalu berdasarkan orientasi arah pada sisi, maka secara umum graf dibedakan atas dua jenis, yaitu graf tak berarah, artinya graf yang sisinya tidak mempunyai orientasi arah. Yang kedua, graf berarah, berarti sisinya mempunyai orientasi arah. Maka didapatkan jenis graf, yaitu graf sederhana. Dia itu sisinya tidak berarah, sisi ganda tidak, jadi tidak mempunyai sisi ganda, dan tidak mempunyai gelang. Kalau graf ganda itu sisinya tetap tidak berarah, sisi gandanya iya, jadi dia memiliki sisi ganda. Sisi gelang tidak, jadi dia tidak memiliki sisi gelang. Yang ketiga, graf semu. Dia sisinya tidak berarah, sisi gandanya dia mempunyai sisi ganda dan mempunyai gelang. Graf berarah, dia berarah, sisinya berarah, tidak ganda dan mempunyai gelang. Graf ganda, dia berarah, sisinya berarah, sisinya tentu ganda dan mempunyai gelang. Nah, untuk yang selanjutnya yaitu graf planar. Apa sih itu graf planar? Jadi, graf planar adalah graf yang dapat digambarkan pada bidang datar dengan sisi-sisi yang tidak saling memotong atau bersilangan. Jika tidak, maka ia disebut graf tak planar. Contoh, coba perhatikan graf keempat di bawah. Nah, graf tersebut adalah graf planar. Kenapa? Karena graf tersebut dapat digambarkan kembali dengan gambar yang lain, di mana sisi-sisi yang berpotongan tadi itu tidak lagi berpotongan. Sedangkan untuk K5, graf K5 tersebut itu bukan graf planar. Kenapa? Karena jika graf tersebut kita gambarkan kembali dengan bentuk lain, masih ada sisi-sisi yang berpotongan. Untuk selanjutnya yaitu graf bidang. Jadi, graf bidang adalah graf planar yang digambarkan dengan sisi-sisi yang tidak berpotongan. Kita lihat gambar A. Tadi gambar A atau K4 itu adalah graf planar karena ia dapat digambarkan dengan gambar lain di mana tidak ada lagi sisi yang berpotongan. Tadi kan gambarnya B. Nah, B itu tadi adalah graf bidang. Jadi dari A dia dirubah ke gambar lain jadi gambar B atau gambar C. Nah, di sini gambar B dan gambar C adalah graf bidang. Kemudian aplikasi graf planar. Nah, graf yang di bawah ini adalah graf persoalan utilitas, di mana yang gambar bagian kiri adalah graf persoalan utilitas K3,3. Nah, yang dirubah gambarnya ke dalam bentuk lain sehingga jadi yang di sebelah kanan. Nah, graf yang sebelah kanan tersebut adalah graf persoalan utilitas, akan tetapi dia bukan graf planar. Kenapa? Karena di graf yang kanan itu masih ada sisi-sisi yang bersilangan. Nah, di dunia nyata, pengaplikasian graf planar ini biasanya terjadi pada perancangan IC atau Integrated Circuit, di mana tidak boleh ada kawat-kawat di dalam IC board yang saling bersilangan karena dapat
menimbulkan interferensi arus listrik sehingga menyebabkan malfunction. Nah, perancangan kawat-kawat tersebut memenuhi prinsip graf planar. Nah, untuk selanjutnya yaitu rumus Euler. Sisi-sisi pada graf bidang membagi bidang datar menjadi beberapa wilayah atau region. Graf bidang pada gambar di bawah ini terdapat 6 wilayah, termasuk wilayah terluar yaitu R1, R2, R3, R4, R5, dan R6. Hubungan antar jumlah simpul kita simbolkan dengan N, jumlah sisi E, dan jumlah wilayah F pada graf bidang yaitu N dikurangi E ditambah F sama dengan 2. Nah, itu adalah rumus Euler. Pada gambar di atas, E sama dengan 11, N-nya 7 dan F-nya 6. Maka 7 dikurangi 11 ditambah 6 sama dengan 2. Benar ya? Ketidaksamaan Euler. Pada graf planar sederhana terhubung dengan F buah wilayah, N buah simpul, dan E buah sisi, di mana E lebih besar dari 2. Selalu berlaku ketidaksamaan Euler. E kurang dari sama dengan 3N dikurangi 6. Ketidaksamaan ini dapat digunakan untuk menunjukkan keplanaran suatu graf sederhana. Jika sebuah graf planar, maka ia memenuhi ketidaksamaan Euler. Begitu pula sebaliknya, jika tidak planar, maka dia tidak memenuhi ketidaksamaan Euler. Contoh, kita perhatikan K4 dan K5. Kita akan bahas K4 terlebih dahulu. Nah, K4 di sini dia adalah planar. Kenapa? Karena memenuhi ketidaksamaan Euler. Nah, 6 itu kurang dari sama dengan 3 dikali 4 dikurangi 6. Nah, persamaan Euler itu terpenuhi. Jadi K4 itu planar. Sedangkan K5 dia tidak memenuhi persamaan Euler. Kenapa? Karena 10 itu tidak kurang dari sama dengan 3 dikali 5 dikurangi 6. Jadi K5 adalah tidak planar. Selanjutnya yaitu teorema Kuratowski. Nah, teorema ini berguna untuk menentukan dengan tegas keplanaran suatu graf. Kita perhatikan gambar A, B, dan C. Gambar A adalah graf Kuratowski yang pertama, K5. Gambar B adalah graf Kuratowski yang kedua, atau K3,3. Dan gambar C adalah graf yang isomorfik dengan graf Kuratowski kedua. Sifat-sifat graf Kuratowski. Yang pertama yaitu kedua graf Kuratowski adalah graf teratur. Di sini graf yang dimaksud adalah graf sebelah kiri dan graf yang sebelah kanan. Yang sebelah kiri adalah yang pertama, yang sebelah kanan adalah yang kedua. Nah, kedua graf Kuratowski adalah graf tak planar. Penghapusan sisi atau simpul dari graf Kuratowski menyebabkan menjadi graf planar. Graf Kuratowski pertama yang sebelah kiri adalah graf tidak planar dengan jumlah simpul minimum, dan graf Kuratowski kedua yang sebelah kanan adalah graf tidak planar dengan jumlah sisi minimum. Definisi teorema Kuratowski. Graf G bersifat planar jika dan hanya jika ia mengandung upagraf yang isomorfik dengan salah satu graf Kuratowski atau homeomorfik dengan salah satu dari keduanya. Perhatikan G1, G2, dan G3. Nah, 3 buah graf tersebut yaitu graf yang homeomorfik satu sama lain. Contoh, kita gunakan teorema Kuratowski untuk memeriksa keplanaran graf. Graf G di bawah ini bukanlah graf planar karena ia mengandung upagraf G1 yang sama dengan K3,3. Nah, G1 itu adalah upagraf dari G yang menyerupai K3,3. Maka dari itu graf G bukanlah graf planar. Lanjut materi yang terakhir yaitu graf dual. Graf dual adalah graf yang terbentuk dari penggambaran dari graf yang asli. Sebuah graf mempunyai dual hanya jika graf tersebut planar, sehingga banyak didefinisikan graf dual ini sebagai lambang daerah dari graf planar.
Biasanya atau kebanyakan jika graf asli itu didefinisikan sebagai graf G, maka graf dual dari G tersebut adalah graf G bintang. Lalu bagaimana cara membuatnya? Cara membuatnya daerah G itu sama dengan vertex G bintang, batas antara daerah G itu sama dengan edge G bintang. Untuk lebih jelasnya, mungkin pengertian ini masih ngambang. Untuk lebih jelasnya atau prakteknya, kita lanjut pada contoh berikut ini. Adapun langkah membuat G bintang, itu saya akan terangkan bersamaan dengan contohnya langsung agar lebih jelas. Perhatikan gambar graf yang asli ini. Graf yang asli yang berbentuk persegi ini. Kita kan sudah mempunyai graf asli yang anggap kita definisikan sebagai graf G yang asli ini. Maka untuk membuat graf G bintang, itu langkah pertama. Pada setiap wilayah muka FDG, buatlah simpul V bintang yang merupakan simpul untuk G bintang. Nah, ini perhatikan muka di G yang asli itu ada 4. Ada 1, 2, 3, dan 4. Lalu buatlah simpul V bintang. Simpul ini yang berwarna merah, titik yang berwarna merah. Itu V bintang untuk membuat G bintang. Maka kita buat simpul atau titik merah terlebih dahulu. Langkah yang kedua, untuk setiap sisi E di G, tariklah sisi E bintang yang memotong sisi tersebut. Sisi E bintang menghubungkan dua buah simpul V1 bintang dan V2 bintang. Jadi setelah kita membuat simpul, kita tarik simpulnya itu hingga memotong dari E atau memotong dari garis yang asli, garis pembentuk dari graf yang asli atau E yang asli. Garis itu dinamakan E bintang. Nah, garis E bintang ini memotong E dari G yang asli, E yang asli, itu dan juga menyambungkan dengan V bintang yang lain. V bintang ini kan titik, jadi titik itu ditarik hingga memotong garis yang asli, tetapi juga tersambung pada titik yang lainnya, sehingga didapatlah dualnya seperti ini. Nah, itu saja tentang graf dual. Alhamdulillah, ketiga pemateri telah menyampaikan materinya masing-masing. Saya mewakili kelompok 12, mohon maaf apabila ada kesalahpahaman dalam menyampaikan materi tentang teori graf. Jika dirasa ada yang salah dari yang kami sampaikan, kami sangat senang jika teman-teman mau memberitahu kami dan kita berdiskusi bersama. Silahkan tulis di kolom komentar. Mungkin hanya itu dari saya, kurang lebihnya saya mohon maaf. Terima kasih, semoga bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.